dulu aku nggak deket sama dua-duanya. Kenapa nggak deket sama dua-duanya dulu? Karena mama itu lebih sayang sama adik. Sama adik kamu? Kenapa kira-kira menurut kamu mama lebih sayang sama adik kamu? Karena adik mungkin paling kecil. Terus adik itu nggak pernah protes. Kalau aku tuh tipe orang yang selalu kritis, selalu banyak protes, banyak nanya. Jadi kamu nggak dekat sama mama juga? Yang bisa dikompromi buat dibayarnya besokannya. Oh, jadi buat diutangin? Buat bisa diutangin gitu kan. Nah, ketemulah Kang Usman. Kang Usman kan kebanyakan nongkrong banget di pos tuh, di pos ronda. Iya. Dilihatnya sih aku ngelihatnya dia, oh kayaknya nih orang bisa bermanfaat juga buat kedepannya. Iya. Buat antar jemput ya. Ya enggak juga, antar jemput kan aku bayar, tapi nanti. Oke, tapi katanya lo pernah kecebur sawah berdua, bersihin kakinya lo gitu kan? Apaan, aku mah banyak kesel sama Kang Usman teh. Kenapa? Kan aku kan banyak sering ngasih bonus sama dia. Ya biar dia nanti kalau suatu saat aku nggak punya ongkos gitu biar gratis gitu kan. Tiba-tiba dia suatu saat aku nggak bayar, dia kayak kesel gitu. Sampai ada polisi tidur ditabrak. Terus? Nyungsep dia ke sawah. Aku kesel. Iya. Nyungsepnya peluk-pelukan nggak? Iya. Udah kayak gitu. Ada orang di sawah. Ya tapi pegangannya kurang kencang kali. Megang kenceng-kenceng gimana orang bau banget badannya. Iya. Loh. Oke. Emang pernah dulu katanya Kang Usman ngajakin kamu nikah dulu? Gak pernah ngajakin nikah, dia aja mungkin ngarep sama Janet gitu kan. Dulu emang aku kan, kita tuh udah kayak soulmate gitu, Papi. Oh, soulmate. Tapi lu bilang katanya Usman lu pernah bilang juga suka-sukaan dulu. Bukan, maksudku soulmate tuh dia tuh udah kayak sahabat gitu loh. Dia baik gitu kan. Terus walaupun hujan, badai, dia dateng sampai udah kayak rambutnya tuh basah kuyup gitu. Aku juga kasihan dan sebel juga gitu. Tapi lu kan manfaatin dia. Udah manfaatin, kan aku bayar, berarti dia dikasih bonus. Tapi ganteng gak Usman menurut kamu? Jujur pada saat itu. Oh, geng soul. Oke. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu sempat dulu dekat sama Usman? Taunya ya tukang ojek pribadi, disebutnya gitu. Iya. Tapi sempat dong kamu suka sama dia dong dulu? Gak suka, cuma kasihan aja gitu kan dia udah baik banget sama aku. Ya udah bonusnya aku kasih perhatian juga buat dia supaya dia besoknya nggak sakit kan habis hujan-hujanan. Aku kasih tahu dia, Kang minum air anget ya sebelum tidur. Udah kayak gitu minum susu kalau ada. Gitu biar besoknya dia bisa nganterin aku lagi maksudnya. Bukan karena perhatian sayang? Ya mulanya cinta itu kan Iya. tumbuh karena kasihan. Ya udah intinya lo sama Usman dulu tukang ojeknya yang akhirnya sempat dekat. Tapi peluk-pelukan dong kalau lagi ngelewatin sawah gitu. Iya. Iya. Dulu oke. Sekarang di depan kamu ada Usman nih. Kasihan daripada dia dulu nggak jelas ceritanya dulu kan dia ngerasa ditinggalin kamu tuh nggak ada kabar. Walaupun sekarang udah nikah Usmannya coba omongin sama Usman. Perasaan kamu dulu apa sebetulnya sama dia? Kang Usman, Ih, Akang tuh baik banget sama aku. Ingat gak dulu Kang? iya nggak apa-apa keluarin. Dulu Akang tuh suka gini sama aku. Iya. Neng Oes. Oh, bilangnya nih OS dulu. Neng Oes teh paling cantik di desa ini teh. Gak ada yang ngalahin pokoknya kembang desa. Kalau kembang itu ibaratkan kamu tuh mawar melati semuanya indah. Itu kamu Usman bilang gitu? Iya. Kan aku waktu itu kan gak punya pacar. Oh, kamu gak punya pacar pada saat itu? Maksudnya gak ada yang suka kembalin aku. Ya aku tersanjung sama Kang Usman gitu. Makanya aku bilang Kang, Akang juga ganteng. Oh, kamu bilang gitu sempat? Akang juga ganteng Kang. Di kampung ini gak ada orang seganteng Akang gitu. Iya. Tapi aku kasihan sama Kang Usman. Heeh. Kang Usman udah baik banget. Kadang-kadang suka ngebelain walaupun misalnya dia lagi capek, lagi sakit. Pas Neng Oes telepon,
Kang Usman jemput Neng Oes ya, di mana gitu habis nyanyi. Siap Neng, siap Neng, siap Neng. Gitu dia langsung datang. Iya, oke, relax lagi, relax. Oke. Dulu kamu tinggal di Bandung berarti ya? Sama siapa tinggal di Bandung dulu? Sendirian? Enggak tinggal sama orang tua pada saat itu? Enggak, aku sengaja aku ingin merubah hidup aku, Papi. Karena aku punya keyakinan sendiri gitu kalau yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Emang kenapa dulu kamu pengen merubah hidup? Emang keluarga kamu dulu kenapa? Gak apa-apa, cuma Kenapa? Apa kamu tulang punggung keluarga jadi harus kerja keras? iya. Aku kasihan aja gitu kalau ada yang ngehina Bapak. Emang suka apa? Ada yang ngehina bapak kenapa? Bapak dulu kan kerjanya di bagian keuangan di bank. Karena ada masalah, Bapak dikeluarin. Dikeluarin dari kerjaannya. Aku masih kelas 6 SD. Dibilang apa pada waktu itu? Bapak nggak pernah bilang. Cuma aku udah berpikir dari kecil tuh. Kasihan Bapak gitu, kenapa dikeluarin kerjanya sampai berantem sama mama. Berantem kenapa dulu bapak sama mama? Mama mungkin karena ngerasa Bapak kenapa sampai dikeluarin gitu. Sampai apa ya, pensiun muda gitu. Mama ketakutan, takut nggak bisa nyekolahin anak-anak. Jadi sering banget kabur ke Pangalengan ke mama. Aku masih kecil kelas 6 SD. Tapi aku udah tahu gitu. Mereka tuh berantem, mereka tuh sedih gitu. Aku cuma diem aja jadi pendiam di rumah. Oke gini. Kamu paling dekat sama mama apa sama bapak? Dulu aku nggak deket sama dua-duanya. Kenapa nggak dekat sama dua-duanya dulu? Karena mama itu lebih sayang sama adik. Sama adik kamu? Kenapa kira-kira menurut kamu mama lebih sayang sama adik kamu? Karena adik mungkin paling kecil. Terus adik itu nggak pernah protes. Kalau aku tuh tipe orang yang selalu kritis, selalu banyak protes, banyak nanya. Jadi kamu nggak dekat sama mama juga? Dulu waktu kecil. Sama papa juga nggak? Jadi perhatian mereka tuh cuma perhatian buat sekolah, nyiapin makan. Tapi untuk kedekatan individunya enggak. Masih sering ketemu sama orang tua nggak sekarang setelah kamu sibuk jadi artis? Jarang. Jarang. Terakhir bertemu kapan? Dari dulu aku udah mulai ngekos, aku jarang pulang, jarang ketemu mama. Karena aku benar-benar pengen pulang ke rumah tuh nyari kasih sesuatu buat mama gitu. Nggak tega lah dulu. Buat makan berempat aja harus minta ke tempat uak dulu. Kamu susah dulu orangnya? Keluarga kamu susah dulu? Iya, Sekarang udah jadi artis masih susah nggak? alhamdulillah setelah Janet ingin berubah ke kota Bandung, aku bisa ngumpulin uang dari nyanyi keliling. Terus aku juga kabur ke Jakarta, mama nggak tahu. Bapak juga nggak tahu aku ditawarin jadi MC. Waktu itu aku di Jakarta nggak ada saudara sama sekali. Pas ditawarin Janet mau jadi MC, berapa bayarannya? 100.000. Kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Pas habis sebulan, aku seneng banget. Kita kan nggak punya motor tuh. Kemana-mana kita ngangkot. Aku pulang ke Bandung. Ke Banjaran ketemu mama. Aku ada uang. Waktu itu ada 2 juta. Mama seneng, papa seneng. Aku DP-in motor tanpa bapak aku tahu. Udah lunas belum itu sepeda motor? Udah ya? Udah lunas itu kan tahun 2008. Tapi udah lunas motornya malah ada yang ngambil. Maksudnya yang ngambil? Makanya Dicuri orang. Ketika bapak sakit Dicuri orang? di rumah atau di mana parkir? di rumah. Hilang ini motornya? Iya. Perasaan aku saat itu, ya Allah, aku susah bayarin cicilannya. Tapi aku bangga. Iya.
gue bisa ngasih sesuatu buat bapak modal jualan. Oke. Buka warung maksudnya. Dengan motor itu kan bapak bisa.